Terima kasih teman-teman semua ya, media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada hari ini ya, siang hari ini kita mengenai tanggapan press conference Beauty District tanggal 28 April 2025. Saya bersama klien saya Bu Iren Kamarudin akan menanggapi terkait press con pada hari itu ya. Oke. Di poin pertama ya, ketika mereka press con adalah terkait masalah akte pendirian bahwa Beauty District berdiri sejak 2021. GSC minta kerjasama di tahun 2024 di lokasi GSC yaitu 3 tempat dan direnovasi dengan biaya Beauty District sendiri. Ya kan, Beauty District yang dimiliki oleh siapa? Airin Kamaludin. Enggak, Beauty District. Diana Jo. Diana Jo ya, oleh Diana Jo. Lalu tanggapan kami ya, pertama bahwa bentuk kerjasama yang disepakati Beauty District di lokasi dengan nama Beauty District sehingga wajib mengurus izin Beauty District khusus untuk lokasi PIK. Izin sejak 2021 adalah operasional untuk lokasi lain. Dan kemudian untuk menjalankan kewajiban Beauty District di PIK berdasarkan perjanjian, Beauty District wajib mengurus izin klinik di Jakarta Utara. Hal ini pengakuan bahwa tidak ada niatan Beauty District untuk mengurus izin dan melaksanakan kewajibannya. Ya kan, kewajibannya. Padahal di sini diatur di dalam Permenkes nomor 9 tahun 2014 mensyaratkan setiap klinik wajib memiliki izin mendirikan izin operasional yang didirikan oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, kan itu ada di pasal 25. Setiap penyelenggara klinik wajib ya mendirikan izin. Coba slide-nya mana tuh? Ya kan ini ya, pertama tuh. Kita bisa lihat di sini. Jadi jangan bilang bahwa Beauty District telah memiliki izin. Lalu mana? Terus kemudian mana? Ada surat jawaban itu mana tuh? Ini. Ah, itu dia tuh. Nah, ini surat dari Krishna Murtilau meminta keterangan kepada Kemenkes, Dinkes ya? Iya, kan pelayanan PTSP. Dan telah dijawab bahwa Beauty District kan tidak terdaftar izinnya di sini. Jelas itu. Tanggal berapa tuh? 14 April 2023 ya jawabannya ya. 2025, tahun 2025 tuh. Jadi jelas terkait menyangkut masalah izin. Jadi bukan seperti yang dikatakan mereka bahwa kan itu adalah tanggung jawab daripada GSC untuk mengurus izin. Jadi kalau itu tanggung jawab GSC, kan tidak mungkin karena di situ ada apa tuh namanya 2 merek di situ. Kemudian dalam kan kemudian poin 2 lagi ya. Grand opening di Maret 2004 Beauty District 2024 Beauty District ruang lingkupnya treatment dengan mesin yang tidak invasif. GSC ruang lingkup treatment yang membutuhkan dokter. Lalu tanggapannya, Beauty District memerlukan dokter untuk operasi mesin treatment dalam klinik, contoh mesin-mesin yang lain. Jadi di sini bisa dilihat nih ya kan bahwa ada komunikasi melalui WA, ya kan melalui WA. Coba dilihat di situ tuh, ya kan jelas tuh, ya kan. Oh itu WA apa nih Bu Iren Kamaludin ini? Penjelasan mengenai satu terapis dan satu dokter yang akan masuk. Diana Jo mengatakan akan ada satu terapis dan satu dokter yang akan masuk ke klinik setelah Lebaran. Nah, lalu juga kita ada diskusi bagaimana apabila ada klien bagaimana. Nah, jadi kalau ada klien, dokter tersebut akan standby. Begitu juga dengan mesinnya. Nah, itu dia ya. Kemudian poin ketiga ya, ketidaksepahaman terkait seragam. Lalu kami akan tanggapi terkait seragam. Jadi seragam yang dipakai dalam klinik sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian telah disepakati bahwa seragam yang dipakai karyawan GSC dan Beauty District terdapat bordiran logo masing-masing klinik.
Lalu ketiga, tidak ada paksaan dengan pakaian seragam. Nah ini bukti penjelasannya, seragam yang dipakai oleh karyawan GSC ada tulisannya di bordir nih. Nah itu dia kan. Jadi ada beauty district, lalu ada GSC. Jadi tidak ada pemaksaan ya sama sekali ya. Lalu poin keempat ya, setelah klinik berjalan, GSC mencabut CCTV seperti sabotase oleh karyawan. GSC ditunjukkan satu rekaman CCTV, itu yang mereka katakan tuh kemarin dalam preskonnya. Lalu kami akan tanggapi di sini bahwa pemasangan CCTV tidak pernah ada permintaan izin dari beauty district kepada GSC. Lalu kemudian pencabutan CCTV dilakukan bukan oleh karyawan GSC. Lalu yang ketiga, jika yang mencabut CCTV adalah karyawan GSC, siapa yang mencabut? Coba buktikan siapa yang mencabut. Apa jabatannya dia di GSC? Lalu yang keempat, pemasangan CCTV tersebut dipasang pada ruangan yang memerlukan pasien untuk membuka pakaiannya, sehingga jika CCTV tersebut dipasang akan melanggar hak privasi pasien. Nah, bukti penjelasan adalah konfirmasi dari kontraktor atas pencabutan CCTV. So, jelas, jadi bukan karyawan GSC, tapi adalah vendor yang ditunjuk kan untuk melakukan pelepasan, kan pelepasan CCTV. Nah, pemasangannya pun juga kita tidak mengetahui karena dia tidak ada izin kan kepada kami sebagai pemilik daripada ruko tersebut, gitu loh. Nanti akan dijelaskan oleh Pengiran Kamarudin lebih lanjutnya. Lalu ya poin kelima, pada tanggal 23 April 2024 terdapat office bullying yang diduga dilakukan pimpinan GSC yang menimbulkan dampak psikologis dan melarang masuknya GSC. Nah, ini kan merasa seolah-olah bahwa karyawannya beauty district ya kan merasa dibully. Nah, kalau dia merasa dibully, buktikan dulu dong, ya kan, visum et psikiatrinya seperti apa? Lalu ada nggak keterangan ahli psikologi forensik yang menerangkan bahwa dia tuh adalah terpukul dalam kejadian seperti ini? Ada tidak? Kan gitu loh. Jangan cuma gara-gara cuma ditegur, lu gini, misalkan saya tegur dia, jangan gitu dong ya. Yang baik nih kerjanya apa seperti itu ya bullying. Nah, dia bisa buktikan nggak? Yang saya maksud tadi visum et psikiatrinya. Dia harus membuktikan kalau dia itu menderita terhadap kasus ini, gitu loh. Dia menderita bullying nih. Jadi jangan hanya sembarangan dia bilang bullying, bukan begitu. Lalu di sini ada percakapan bukti penjelasan ya, percakapan antara karyawan GSC dengan Rina Beauty District yang tidak kooperatif saat bekerja. Apa tuh penjelasannya di situ tuh? Apa tuh, baca tuh, coba baca tuh, yang lebih dekat tuh. Coba Dimas baca Dim. Bukan? Nah, seperti itu tuh. Dan itu komunikasinya. Jadi di mana kan jelas nih bullyingnya ya? Pemberitahuan memakai mesin tanggal tertentu karena ada pasien, tetapi mereka menjawabnya kurang informatif ya, seperti antara mau dan tidak mau melakukan. Lalu ya, masuk pada poin 6. Pada tanggal 23 April 2024 juga ada pengangkatan mesin-mesin beauty district dari ruangan yang diberikan ke BD dan ditempatkan ke gudang tempat sampah. Ditunjukkan foto logo. Jadi kan mereka bilang bahwa itu ditempatkan, dibuang nih ya kan, bahwa itu mereka ditempatkan di tempat sampah, di belakang mesin ada yang copot. Lalu tanggapan dari kami ya, satu, karena ruangan lantai 1 yang digunakan untuk pasien lansia yang tidak dapat naik tangga dan berhubung mesin Picosel yang dijanjikan oleh Diana Jo tidak ada, maka isi dari ruangan di lantai 1 yang berisi mesin cool spring dan barang-barang lain yang sudah dimintakan untuk dipindahkan agar ada ruangan tersebut digunakan untuk perawatan pasien lansia. Lalu kedua, bahwa
Setelah berkali-kali dimintakan untuk memindahkan mesin dan barang-barang dari ruangan tersebut, pihak beauty district sama sekali tidak menanggapi permintaan tersebut. Maka setelah diberikan waktu 7 hari untuk mengeluarkan mesin dan barang-barang GSC, memutuskan untuk memindahkan mesin dan barang-barang tersebut, mesin dan barang-barang yang dipindahkan itu. Jadi bukti penjelasannya coba di video atau apa tuh? Itu gambar apa tuh? Tuh, gambar apa tuh? Nah itu dia ya, mesin-mesinnya tuh. Jadi di mana itu tempat sampahnya? Orang ini baru kok, klinik baru berjalan, belum ada limbah sampah dan sebagainya. Nah itu video terkaitnya tuh, bahwa jelas tuh barang-barang mereka tuh dalam keadaan baik, dalam keadaan utuh. Tuh di wrapping ya, nggak ada tempat sampah, nggak ada. di wrapping tuh jelas. Jadi kalau barang itu dalam keadaan diterima dalam keadaan baik, jadi kita lepas, kita copot, kita copot, kita lepas, dan kita kembalikan kepada yang berhak. Tidak ada unsur ingin meniat merusak tuh nggak ada, lalu menghilangkan juga tidak ada, dan telah diterima oleh utusan yang diutus oleh Diana Jo, yang dikuasakan oleh Diana Jo, diterima dalam keadaan baik-baik. Mana tuh coba slide-nya tuh yang bahwa diterima, dalam keadaan baik-baik tuh. Kan ada tanda terimanya kita kan dalam keadaan baik-baik. Nah, ditandatangani kan? Ya, Semua jelas bahwa barang-barang tersebut telah diterima dalam keadaan baik oleh Iya, oleh Tio siapa tuh namanya tuh? Pokoknya orang utusan dari beauty district aja, dari Diana Jo gitu ya. Dio Rampen tuh. Itu orang yang diutus kan, ya, itu enggak? Orang yang diutus untuk mengambil. ada tanggalnya juga itu. Iya. Jadi barang-barang tersebut juga masih dapat digunakan. Di mana dibilang dirusak. Jadi dilepas, dicopot, diberikan kepada yang berhak. Tidak ada niatan unsur kita akan merusak barang tersebut, lalu menghilangkan barang tersebut, tidak ada, dan telah dikembalikan kepada yang berhak. Di mana? Pengusahaannya itu di mana? Nggak ada di sini. Lalu dalam poin ke-7 ya, semenjak hari itu, kejadian tanggal 23 April 2024, karyawan beauty district dilarang masuk ke GSC dan barang-barang pendukung treatment dikeluarkan dari ruangan beauty district. Ini yang dikatakan oleh kuasa hukum beauty district ketika preskon kemarin. Lalu tanggapan dari kami, pertama adalah pelarangan masuk karyawan BD hanya ditujukan kepada Rina yang sudah dimintakan penggantian karyawan beauty district dengan alasan sikap dan perilaku yang tidak baik yang telah menimbulkan keresahan dan lingkungan kerja yang tidak nyaman di klinik. Lalu di poin 2, karyawan beauty district atas nama Olive tetap diperbolehkan masuk, namun beliau memilih untuk tidak masuk. Nah ini nih, ada apa nih, bukti apa nih, cek nih ya, ada bukti cek larangan untuk masuk klinik terhadap bukti chat. Kita menginformasikan untuk pergantian Rina ya, supaya kondisi kerja di dalam klinik itu lebih nyaman dan lebih kondusif ya. Lalu poin 8 ya, beauty district minta tanggung jawab dari GSC, namun tidak ada itikat baik untuk menanggapi atau hal lain, sehingga beauty district melaporkan tidak pidana kerusakan terhadap pimpinan GSC pada tanggal 7/2004 di Polres Jakarta Utara yang saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka. Nah ini kita lihat ya, coba ya, ini dari somasi pertama yang dilayangkan oleh mereka, lalu kemudian coba dibesarkan di slide-nya dibesarkan jelas. Nah di somasi itu berapa jumlahnya? 811 juta. Nah 811 juta. Lalu apa yang disomasi yang diminta? Lalu ya, saya terangkan. Pertama adalah biaya konstruksi, kedua biaya pemasangan AC, ketiga biaya acara grand opening sebesar sekian ya. Lalu keempat kompensasi klien, kelima kompensasi kontrak, keenam biaya perlengkapan beauty district, ketujuh biaya operasional apa tuh? Beauty district. Nah ini yang diminta diganti rugi.
Kan jelas tuh somasinya. Kenapa sekarang tiba-tiba ujung-ujung adanya pengerusakan? Sementara somasinya nggak ada terkait pengerusakan. Coba lihat, ya kan? Jadi kita sambungkan ya, bahwa yang diminta kerugian pergantiannya 900 juta terkait barang ini. Nah kalau barang ini udah jelas ini adalah perdata, paham nggak bos? Ini perdata. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba ujung-ujung terkait laporannya menyangkut masalah pengerusakan? Jadi antara laporan polisinya yang di Polres Jakarta Utara dengan somasinya nggak sambung, bos, nggak nyambung ini. Jadi yang diminta tuntutan kerugiannya terkait menyangkut barang ini, sementara laporan polisinya terkait masalah kerusakan. Nah kami biasanya, kalau momen somasi orang dengan laporan polisinya itu nyambung. Ini nggak nyambung antara laporan polisinya dengan somasinya, nggak nyambung. Apakah hal ini ada pasal-pasalnya gitu loh, sehingga mempersangkakan Iren Kamaludin? Justru dalam hal ini nanti kami akan minta kejelasan. Kami akan bersurat kepada Pak Kapolda Metro Jaya, kami akan bersurat kepada Bapak Kapolri, dan kami akan bersurat juga kepada Bapak Komisi 3, Bapak Habibur Rahman, minta penjelasan ini. Kenapa tiba-tiba ujung-ujung Iren Kamaludin ditersangkakan gitu loh? Nah, poin ke-9 ya, larangan GSC bahwa beauty district yang melakukan uang prestasi, pengerusakan dan sebagainya merupakan pemutarbalikan fakta. Karena beauty district yang dirugikan karena sudah investasi besar untuk renovasi mesin-mesin dan sebagainya yang dikesampingkan tanpa melihat perjanjian. Nah, itu menurut responnya mereka kemarin. Tanggapan dari kami, justru sebaliknya, GSC yang menyediakan ruko tanpa harus biodistrik membayar sewa. Jadi Diana Jo tidak membayar sewa. Jadi kan Iren Kamaludin yang menyiapkan daripada ruko tersebut, lalu Diana Jo tidak membayar uang sewa. Kemudian kedua, biodistrik tidak mengeluarkan investasi yang signifikan. Lalu poin ketiga, renovasi apa yang dilakukan, berapa biayanya, harus ditunjukkan. Mesin adalah bagian dari kesepakatan dalam perjanjian. Jika dikatakan uang prestasi, berarti ini kan dikatakan ini uang prestasi itu kemarin bilang. Ya berarti ini kan kasusnya perdata. Kenapa sekarang tiba-tiba melaporkan hal ini menjadi tindak pidana? Ini kemarin tuh ya, ada bukti preskonnya beauty district. Ini siapa nih yang ditekan nih? Apa tuh namanya itu siapa tuh? Bu Iren Kamaludin itu siapa tuh? Dokter Jesse yang tidak pernah sekalipun datang selama klinik berjalan dan tidak tahu apa-apa untuk operasional di klinik kami. Oh itu dia nggak pernah datang ke sana? Itu ngapain tuh pakai preskon segala dia kalau nggak ngerti tentang operasional? Ngapain dia gitu tuh? Itu apa namanya? Menjelaskannya. Jadi artinya bahwa kalau pengerusakan itu kembali lagi ya kan, kalau pasal yang dirusakkan yang ditersangkakan Iren Kamaludin di Polres Jakarta Utara kan harus tahu siapa pelaku pengerusakannya, di mana dilakukan pengerusakannya, jam berapa, tempusnya harus jelas. Lalu akan dirusaknya dengan menggunakan alat apa, harus jelas. Nah, tidak ada niatan batin Iren Kamaludin ingin merusak suatu barang, nggak ada itu sama sekali. Jadi jangan dibuat-buat lah, hal ini jangan dibuat-buat. Ya mungkin itu kan penjelasan kami dari kuasa hukum Ibu Iren Kamaludin. Mungkin lebih jelasnya Ibu Iren Kamaludin yang akan lebih menerangkan detail-detail. Mungkin ada pertanyaan daripada teman-teman media buat Ibu Iren Kamaludin. Bu Iren, mau nanya, kan kemarin terlihat di slide mereka ketika press con itu ini bicara soal barang mereka ya, yang dikategorikan adanya kerusakan. Nah itu terlihat jelas memang ada kerusakan. Apakah dari sana membuka hasil? Kalau di sini kan packingnya kan rapi ya. Apakah yang di sana ketika membuka sendiri tiba-tiba sudah rusak atau gimana? Menurut pandangan Bu Iren? Yang mana yang rusak Pak? Barang-barang mereka. Gak ada yang rusak. Kemarin itu ada di slide gambarnya.
ada kerusakan. Nah itu dia, mungkin sedikit saya luruskan, artinya bahwa tanggal berapa penerimaan, coba tanggal berapa itu penerimaan apa tuh namanya barang-barang tersebut, penerimanya tanggal berapa? Tanggal berapa tuh? Coba jawab tanggal berapa itu? Hah? 29 berapa? 29 berapa? 29 November ya. 29 November telah diterima dalam kondisi baik-baik. Nah, kemudian dia laporkan polisi, tanggal berapa dia laporkan polisinya? Hah? 7 Mei dia laporkan polisi. Berarti ada jeda berapa lama? 4 Hah? 4 bulan. Nah, dalam kondisi 4 bulan siapa yang merusak? Kita kan nggak tahu, bos. Betul dong? Berita acara itu ada bang, udah. Berita acaranya jelas ada dan tanggal November telah diterima dengan kondisi baik-baik. Kami mempunyai videonya, kami telah mempunyai fotonya. Lah kalau barang lu rusak, kenapa lu laporannya bulan Mei? Kenapa nggak besokan? Kenapa lu nggak besokannya? Paling kan telepon, kenapa lu barang lu rusak? Sehari 2 hari, kenapa lu mesti lapornya bulan Mei? Nah siapa yang ngerusak? Dan itu diserah terima dengan orangnya langsung loh. Yang Dengan Pak pasti William ini, iya, dan ditandatangan satu-satu tanpa pemaksaan. itu yang mungkin penjelasan dari kita bahwa jedahnya terlampau lama antara terima barangnya November lalu dilaporkan LP-nya Mei. Hah? Iya. Berarti ada indikasi sesuatu gitu, Pak. Iya. Berarti ada indikasi dong ya. Kenapa? Kalau pihak yang di sana mengada-ngada. Ya, patut diduga. Artinya kenapa patut diduga? Karena November diterimanya dan kami tidak menyerahkan barang itu dalam keadaan rusak. Kenapa? Jelas. Ya kan barang tersebut diterima dengan keadaan baik, videonya lengkap, saksinya pun juga ada, William yang menyerah setelah terimanya, ya kan? Lalu jelaskan teman-teman media bisa melihat kok barangnya dalam keadaan baik, di scrap, di apa dan sebagainya. Dan kalau barang itu rusak biasanya orang yang kita utus, misalkan si A kita utus, pasti dia akan telepon bosnya, bos, kenapa? Ini keadaannya begini barangnya, gitu loh. Ini keadaannya begini barangnya, pasti dia tekan telepon, bos, gue udah terima nih barangnya. Coba kenapa? Coba saya lihat nih, ini ada apa bonyok, ada apa gimana? Ini kan harus lapor bosnya. Pasti bosnya bilang, coba video call. Oh lu jangan terima deh kalau begitu. Nanti gua telepon deh si Iren Kamaludinnya. Kenapa barang gua jadi begini? Ini nggak ada hal-hal seperti itu tuh nggak ada, nggak pernah terjadi gitu. Mbak Iren, artinya ketika jangka waktu pemberian barang itu, penyerahan barang ya, penyerahan barang mereka itu sampai proses pelaporan polisi itu tidak pernah ada kontak dari mereka tentang apa namanya keberatan atau